Halo guys, balik lagi bersama gue KYY Motovlog guys. Kali ini kita bahas apa ya guys ya? Mungkin hari ini kita bahas ini aja kali ya guys ya. Kita bahas gimana cara milih motor GSX second. Oke guys. Ini karena pengalaman gue, ini kan gue beli motor GSX ini second ya guys ya. Jadi gue akan membagikan beberapa sedikit tips ya guys ya buat kalian. Apa tuh namanya? Gimana cara gue milih GSX gue. Oke. Jadi ini buat yang kalian nggak tahu, ini gue ngambil di GSX ini tahun 2018 ya. Tahunnya udah lumayan lama lagi, lumayan tua lagi guys ya. Itu. Tapi kebetulan ini gue dapet di kilometer rendah guys. Gue dapet di kilometer waktu gue beli masih 17 ribuan. Tuh. Nah sekarang dia udah di 18 ribu, hampir 19 ribu guys. Sekarang tuh udah hampir 19 ribu kilometernya gue pakai. Ya gue udah berjalan 1000 kilometeran lah, 2000 lah ya, 19 ribu gitu. Untuk yang pertama, tips yang bisa gua kasih ke kalian adalah pertama pasti surat-surat guys gitu. Itu paling penting guys. Kalian harus samain nomor rangka sama nomor mesinnya, itu harus sesuai, karena itu yang paling krusial guys. Cuma kalian dapat motor bagus tapi bodong, kan sama aja gitu, nggak legal di jalan. Gue nggak ngerti sih itu bisa diurus apa enggak ya, tapi buat jaga-jaga lah ya guys ya. Jadi untuk nomor rangka mesinnya itu ada di bawah guys, di bawah sebelah kiri, di dekat apa, persneling gigi, di dekat tempat keluar oli gitu. Kalau untuk rangkanya ada di depan sini guys, di mana namanya, di stang itu, nomor rangkanya di stang gitu. Jadi yang pertama nomor rangka dan nomor mesin ya guys ya, harus sesuai tuh. Jadi setelah kalian udah cek nih surat-suratnya aman, kalian bisa cek kelistrikan motornya guys. Yang kedua, kalian bisa cek kelistrikan motornya. Kalian coba klakson, lampu depan, lampu jauh, lampu dekat, lampu dim gitu. Terus kill switch kalian coba semua jalan atau enggak. Nah yang gua tahu untuk yang paling simpel adalah kalian bisa nyoba starter, dia tuh sekali starter atau enggak gitu. Jadi kalian cuma tekan sekali aja, nggak bisa kalian lepas. Nanti kalau emang kelistrikannya normal, dia tuh akan muter sendiri, maksudnya mesinnya itu akan ini sendiri, nyala sendiri gitu. Cukup sekali pencet doang. Itu adalah salah satu juga kelebihan GSX ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu tekan terus gitu. Kalau apa tuh namanya, kalau seandainya disusah, itu ada kemungkinan kelistrikannya mulai error gitu, atau bendik starternya kena gitu. Jadi ya itu salah satu cara guys. Jadi cek kelistrikan GSX gitu. Itu caranya guys, itu salah satu tip dari gua gitu. Nah ini kan gua dapet kilometer rendah, ini gua kasih tahu beberapa cara gimana ya. Ada kemungkinan mungkin di reset gitu, ada kemungkinan, tapi ada beberapa cara gue untuk meminimalisir biar tahu kalau motor ini tuh nggak di reset gitu. Yang ketiga ya guys ya, gimana cara gue pribadi untuk memvalidasi bahwa kilometer ini bener segitu gitu. Yang pertama dari knalpot. Dari knalpot tuh dia nggak terlalu banyak karat gitu. Jadi motor tuh semakin lama dipakai, knalpotnya tuh semakin banyak karat. Ya walaupun itu mungkin bisa dihilangin ya pakai cairan atau pakai zat-zat tertentu lah, gue nggak paham mungkin. Cuman yang gue mencoba berpikir positif aja guys gitu. Jadi dari segi apa tuh namanya, knalpot masih aman, masih belum ada banyak karat. Bukan nggak ada ya, tapi nggak banyak gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, gua gas
nggak keluar asap di belakang motornya, apa di knalpotnya. Jadi kalau biasanya tuh kalau kalian gas terus keluar asap, biasanya tuh ada bocor di bagian apa sih itu namanya, stang ser, bocor oli biasanya. Itu beda guys, asap putih, asap hitam gitu. Kalian bisa cari sendiri lah biar lebih pastinya. Tapi yang pasti kalau motor normal dia tidak bermasalah, kalian geber itu dia harusnya nggak keluar asap gitu. Oke, 3 itu cara gue memvalidasi odo. Terus yang terakhir adalah cara gue benar-benar yakin bahwa motor ini bukan motor risetan, yaitu dari ban, tahun pembuatan ban. Ini tahun pembuatan itu 2018 gitu. Itu cara gue memvalidasi bahwa meminimalisir ya, bukan ya mungkin kayak gitu. Kalau emang dari awal niat, mungkin dari awal dia beli mungkin langsung diganti bannya gitu. Jadi ban tahun ori disimpan. Tuh kalau berpikir negatif ya guys ya. Tapi ini gue mencoba berpikir positif, dan sampai detik ini pun motor ini alhamdulillahnya tidak pernah ada masalah gitu. Dan ini 2018 belum ada kebotakan yang parah guys. Saya belum kebotakan sih, belum botak sih, cuman ya pemakaiannya aja gitu. Overall ya motor masih aman, dan mesinnya juga tidak berisik guys gitu. Di starter juga masih sekali nyala sendiri dia. Mungkin nanti kalau gue berhenti itu gue contohin atau gue praktekin ya guys ya. Tuh maksudnya gue sekali starter tuh gimana. Tuh yang ketiga, yang keempat itu yang keempat atau kelima ya guys ya. Pokoknya step selanjutnya bagaimana gue bisa pertimbangan gue pada saat beli motor dulu adalah, oh ya, kalian bisa lihat ini juga guys untuk ngecek oli. Jadi kalau kalian misalnya beli motor itu, motor GSX terutama ya, itu di sebelah kanan kalau nggak salah deh, sebelah kanan tuh dia ada kayak lubang oli gitu. Itu kalau bersih itu kemungkinan sering ganti oli gitu. Kalau kotor ya atau kurang, dia ada ukurannya lah intinya gitu. Untuk ini, untuk apa namanya, untuk ngecek olinya itu ada di mana gitu, kurang atau lebih ke full gitu. Yang bagusnya di full ya guys ya gitu. Terus untuk yang berikutnya adalah yang bisa kalian cek, yaitu adalah komstir guys. GSX itu penyakitnya ada di komstir, dan motor gua pun udah kena, komstirnya pun udah kena guys. Ini belum gua ganti sampai sekarang ya gitu. Kenapa komstir? Gimana sih cara ngecek komstir? Yang pertama gini ya, simpelnya gini aja. Kalian maju jalan ya, terus kalian ngerem mendadak, bunyi letuk, nah udah kena tuh guys komstirnya. Kalau komstir kena, tapi kalau nggak bunyi ya aman berarti. Tapi kan kalau komstir ini bukan salah satu bukan salah satu komponen mesin yang susah ya untuk dibenerin gitu penyakitnya. Kan cuma beli komstir ya udah bener. Mungkin kalau masalah di mesin kan susah gitu ya, harus butuh mekanik. Komstir pun jadi susah sih sebenarnya. Mungkin lebih dari komstirnya sama biaya masangnya, harusnya kayaknya mahalan biaya masang komstir guys, mahalan biaya jasanya maksud gua gitu. Karena komstir juga susah dilepasinnya, dan sampai detik ini pun belum gua ini ya guys ya, belum gua servis komstir gua. Jadi ya sudahlah ya, kita biarkan saja dulu selagi masih bisa dipakai. Nanti paling kalau gue ganti komstir gue kontenin lah guys, tapi nantilah, belum sekarang, bukan sekarang ini gitu, komstir. Terus yang kedua adalah kalian bisa cek oh ya, kemarin juga gue kena di kampas kopling. Cek kampas kopling tuh gimana guys gitu. Ini gue tahu dari mekanik Suzuki nya ya. Jadi kalau misalkan kapas kopling kalian udah mau habis, itu biasanya yang kena adalah kalian susah netral yang pertama.
udah di netral, kalian susah masuk giginya gitu. Itu apa namanya, cara buat cek yang namanya kampas kopling. Kampas kopling kalian kena atau enggak. Anjir, kaget gua gitu. Caranya kayak gitu guys. Jadi pertama kalian pakai ini, terus kan ke netralin. Kalau netralnya gampang ya berarti aman, terus masuk gigi satunya gampang ya berarti aman gitu. Kalau waktu kemarin yang gue alamin, kadang tuh nyangkut di gigi 3 atau gigi 4, itu tuh nggak bisa dinaikin, nggak bisa diturunin guys gitu. Kampas koplingnya kena gitu, jadi itu harus diservis. Kemarin gue servis kampas kopling habis berapa ya, gue lupa guys, soalnya itu banyak banget yang gue ganti oli, ganti kampas kopling, ganti radiator, pokoknya habis sekitar 500 ribuan lah. Gue nggak tahu sih itu hitungan servisnya mahal atau murah, ya kalian bisa komen sendiri lah. Karena memang gue tidak punya perbandingan servis motor, karena gue tidak pernah servis motor gue yang dua itu secara resmi ya. Gue cuman servis kayak ya udah ganti oli aja gitu. Gue baru kali ini ngeganti di bengkel resmi. Dan kurangnya guys ya, ini pertimbangannya juga ya guys ya, sekalian kalian mempertimbangkan motornya, kalian juga harus mempertimbangkan bengkel resminya. Kenapa bengkel resminya? Karena bengkel resminya itu jujur lumayan susah guys untuk dicari gitu. Dan waktu itu gue pun punya pengalaman agak apa ya, biasa aja sih, cuman kalau dari servis sudah mulai kurang lah. Karena kemarin di Google tuh gue cek jam 8 udah buka gitu, dan mekaniknya datang di sekitar jam 10-an. Dan itu juga banyak guys, ternyata gue lihat di TikTok gitu. Ya gue nggak tahu sih apa emang kayak gitu apa gimana, nggak ngerti juga gue gitu. Di TikTok gue lihat banyak guys pada kayak gitu, kan gue doang. Tapi ya itu nggak masalah sih buat gue. Yang pertama karena gue nyantai juga, terus juga ya selagi motor gue bener juga ya udahlah gitu, nggak ada masalah sih kalau gue. Karena kalau untuk dari pelayanan baik sih guys, nggak ada yang aneh-aneh gitu, biasa aja. Jadi ya aman, kalau buat gue pribadi aman gitu. Jadi itulah yang bisa kalian pertimbangin ya guys ya. Ya mungkin kalau kalian ada yang lebih expert lagi untuk dalam pengecekan mesin, kalian boleh komen-komen di bawah ya guys ya. Tapi itu salah satu tips dan trik yang gue tahu buat milih GSX gitu, yang gue tahu ya, yang udah gue riset juga tuh. Cuman mungkin kalau ada yang kurang ya kalian bisa komen-komen di bawah, ada tip-tip lain sekalian bagi ke teman-teman sekalian yang mau ngambil motor GSX gitu. Jadi ya sharing-sharing pengalaman gitu. Terus kaget gua. Gitu. Itu jadi dari tips dari gue ya guys ya, untuk gimana cara kalian bisa milih GSX R 150 gitu. Wih, ada tilang-tilang guys. Sekarang di sub bisa tilang mobil double cabin ya guys ya. Oke guys, paling segitu dulu aja guys dari untuk konten kali ini, untuk gimana cara gua bisa milih GSX R 150 gua. Jadi mungkin segitu dulu aja ya guys ya. Untuk kelebihan dan kekurangannya mohon maaf ya guys ya. Oke, thank you, bye bye.